Naam, nahnu naltaqi fid darsus tsani qabla kulli syai'. Tahiyatan wa salaman wa ihtiraman, uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatu ahlil jannah, salamun alaina wa salamun alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, mubasyaratan, nastamiru ad-darsus tsani bil maudu' al-madarisun nidhamiyah. Kita lanjutkan teman-teman untuk hari ini dengan tema madrasah nidhamiyah. Jadi tema ini menjadi bab 2 di buku ini. Kita bahas dulu. Kanat halaqatu ta'limi qabla intisyaril madarisi tuqadu fi amkinatin mukhtalifatin. Nah, maksudnya pembelajaran, ya, halaqatu ta'lim itu pembelajaran qabla intisyaril madarisi, sebelum tersebarnya sekolah-sekolah, tuqadu yang diadakan fi amkinatin mukhtalifatin, di tempat-tempat yang berbeda. Jadi dulu sudah ada pembelajaran sebelum tersebarnya madrasah-madrasah, kal masajidi wal kuttabi wal kusuri wa manazilil ulama'i was-salunatil adabiyati wa dakakini bai'il kutubi wa ghairiha. Seperti, ya, di masjid, kutab, wal kusuri dan istana, ya, wa manazilil ulama'i dan tempat-tempat para ulama, rumah-rumah para ulama, was-salunati dan salon-salon adabiyati kesusastraan, wadaka kini dan toko-toko bai'il kutubi, menjual buku, toko-toko yang menjual buku, wawiriha dan lain-lain. Fafi ami tis'umi'ah wa arba'ah wa khamsin hijriyatan iftataha fi Baghdad awalu madrasatin min majmu'il madarisil kasirati al-munadzamati. Jadi pada tahun 954 Hijriah di Baghdad sendiri telah dibuka madrasah pertama dari kumpulan-kumpulan madrasah yang banyak, dari kumpulan organisasi madrasah-madrasah yang banyak itu di Baghdad telah dibuka. Allati ansya'aha, yang dipelopori, ya, yang dibangun, ya, istilahnya dibangun oleh Al-Waziru As-Saljuki, Perdana Menteri Saljuk. Nanti bisa di searching, ya, Saljuk itu zaman setelah Abbasiyah, ya. Mungkin dulu di Antv itu pernah ada, ya, tayangan itu, ya, Ottoman itu, mungkin sekitar tahun itulah. Saljuk, ya, asyahiri nidhamil mulki, yang dikenal dengan nidhamul mulki. Wa nusibat hadhil madarisu ila munsyi'iha. Jadi madrasah-madrasah ini tadi, ya, kumpulan madrasah yang banyak tadi itu dinisbatkan kepada ila munsyi'iha, pada pelopornya, nidhamil mulki, fa'urifat, yang kemudian dikenal, ya, terkenal dengan nama al-madarisin nidhamiyah, madrasah nidhamiyah. Waqad arada Salajikoti
Waqad arada salajikotu ya. Jadi keinginan saljuk, wahum sunniyun. Saljuk ini sunni, penganut sunni ya. Sunni itu ya seperti kita ini, syadidut ta'assubi, yang sangat fanatik, ayyumakinu li aqidatihim. Ayyumakinu itu menguatkan akidah mereka, wa yuharriru uqulin nasi, dan membebaskan pemikiran manusia, mimma allaqobiha, dan yang berkaitan dengan itu, antoriki nasyril ilmi, dengan cara menyebarkan ilmu. Jadi sunni ini dia tidak untuk pemikiran, dia benar-benar membebaskan manusia untuk berpikir luas, open mind gitu. Kalau di barat itu istilahnya liberal, tapi bukan liberal, jadi itu open mind gitu ya. Jadi tidak berpikiran sempit, tapi berpikiran luas gitu ya. Antoriki nasyril ilmi, dengan cara mengembangkan ilmu. Wa nasya'at al-madarisu li hadhil ghayati. Jadi madrasah-madrasah itu didirikan untuk tujuan ini. Ta'didan itu menolong lil madhabi as-sunni, madhab sunni, antori kila inayati, dengan cara inayati memperhatikan ya. Bidirasatil fikhi, pembelajaran fikih, wafqal madhahibi sunniyati al-arba'ati, sesuai madhab sunni 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi sunni itu fleksibel ya. Di Indonesia kita menganut madhab Syafi'i, namun nanti ketika kita di Arab misalkan, kita bisa menganut madhab Hambali. Ketika mungkin nanti ya, insya Allah misalkan kita haji gitu ke Mekah, terus kita tawaf, nah kita tidak sengaja itu bersentuhan kulit gitu misalkan dengan non muhrim, nah itu madhab lain itu ma'fu ya, membolehkan, tidak harus kemudian kita wudhu lagi, mengulang lagi tawafnya, tidak gitu. Jadi sunni itu fleksibel gitu. Dan saljuk itu sunni ya, sunni. Wasara ala nahji nidhamil mulki as-salajikoti, mengikuti sistem nidhamil mulki saljuk ya, alladzina ja'u ba'dahu, yang datang setelahnya. Nah, siapa itu? Kama iktafa, sebagaimana mengikuti atharahum, jejak mereka, jejak nidhamil mulki salajikoh ini, asyahad itu para raja, wal atabik, dan para pangeran, alladzina aqamu, yang mendirikan. Jadi para raja ini mendirikan imaratin, wilayah kekuasaan, ala inqadi salajikoti. Jadi paragraf pertama dan paragraf kedua ini menceritakan hal yang sama, namun di tahun yang berbeda gitu. Jadi kalau yang di paragraf pertama itu tahun 954 ya, sedangkan paragraf kedua tahun 965. Summaja al-batolu, kemudian datang pahlawan. Batol itu pahlawan, Nuruddin Zanki. Nanti yang penasaran bisa di searching di Google ya, Nuruddin Zanki itu pahlawan, beliau pahlawan Islam ya.
tis'umi'ah wa khamsun wa wasittin hijriyah alladzi alat ilaihi Suriah, yang mengembalikan wilayah Suriah, summa Misra, kemudian Mesir. Jadi beliau waktu itu ya, kalau sejarahnya mungkin dibahas di mata kuliah SPI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini sedikit menyinggung bahwa pahlawan Nuruddin Zangki ini memerdekakan daerah Suriah, Mesir yang saat itu terjajah. Fabana madrasatan fi Dimashq. Kemudian beliau membangun madrasah di Damaskus. Tu'rafu bismil madarisin nuriyah, yang dikenal dengan nama Madrasah Nuriyah. Wabana al-adida, beliau membangun al-adida itu banyak ya. Beliau membangun Nuruddin Zangki ini membangun madarisi fi Dimashq, madrasah-madrasah di Damaskus, wa Halaba itu Aleppo, wa fi Misra aidon, dan di Mesir juga. Wa urifat madarisuhu, jadi madrasahnya itu dikenal bismil madarisin nuriyah, dengan nama Madrasah Nuriyah. Seperti itu. Jadi pada intinya dua paragraf ini menceritakan kesamaan ya, yaitu madrasah yang dibangun dengan sistem yang sama, namun di tahun yang berbeda, seperti itu. At-tadribul awal, setelah membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. An-namrah al-ula, ma maudhu hadhil qiraah. Jadi apa judul? Jadi seperti di dalam bahasa Indonesia ada 5W1H, di bahasa Arab lebih banyak ya. Ada watul istifham di bahasa Arab ini lebih banyak, namun intinya sama ya. Ma maudhu'ul qiraah, apa tema bacaan ini? Al-madarisun nidhamiyah. An-namrah as-saniyah, kaifa kanat halaqatu ta'limi qabla intisyaril madaris. Bagaimana pembelajaran sebelum tersebarnya madrasah-madrasah? Kanat halaqatu ta'limi qabla intisyaril madarisi tuqadu fi amkinatin mukhtalifatin. Tsumma an-namrah as-salisah, kaifa tariqatus salajika wa hum sunniyuna syadidu ta'assub ayyumakkinu li aqidatihim wa yuharriru uqulin nasi mimma allaqa biha. Kaifa antoriki nashril ilmi, antoriki nashril ilmi, jadi cara menguatkan dan membebaskan manusia, yaitu dengan cara menyebarkan ilmu. Liman suma an-namrah ar-rabi'ah, liman nusibat tilkal madarisi, untuk siapa madrasah ini dinisbatkan, ila munsyi'iha, ya, kepada pendirinya, nidhamil mulki, fa'urifat bismil madarisin nidhamiyah. Al-akhir an-namrah al-khamisah, man hum saru ala nahji nidhamil mulki salajikoh, siapa yang mengikuti sistem nidhamil mulki Saljuk ini. Jadi yang mengikuti adalah asyahad wal atabik, ya. Jadi yang mengikuti adalah generasi selanjutnya, yaitu para raja dan para pangeran. Kalau di
di Indonesia mungkin sistem pemerintahan tidak sama ya dengan di Timur Tengah. Kalau di sana, kalau dijelaskan di sini para raja dan para pangeran. Jadi posisinya kalau di sini seperti Pak Jokowi gitu ya. Kemudian pahlawan Nuruddin Zangki ini kalau di Indonesia itu diibaratkan seperti Pangeran Diponegoro misalkan. Nah, atau kalau di Pangeran Diponegoro kan Magelang situ ya, Jawa Tengah. Kalau di Jakarta siapa ya? Ya seperti itu. Nanti bisa di searching ya. Nah, posisinya seperti itu kurang lebih ya. Nah, toyib nastamiru at-tadribu as-sani ikhtar al-jawab as-sahih. Kanat halaqatu ta'limi qabla intisyaril madarisi tuqadu fi amkinatin mukhtalifatin. Halaqat ini mufradnya adalah gitu. Halaqat ini jamak taksir. Jadi kita cari bentuk mufradnya. Seperti muslimatun, mu'minatun, tolibatun gitu ya. Jadi kita untuk jamak taksir yang ketambahan alif ta itu tinggal membuang saja alifnya ya. Jadi jawabannya jim ya, halqatun. Kanat halaqatu ta'limi qabla intisyaril madarisi tuqadu fi amkinatin mukhtalifatin. Jadi halqatun itu jamaknya halaqat. An-namrah as-saniyah mufrad al-kalimah al-madarisi. Al-madarisi ini jamak taksir juga. Madrasatun ya, madrasatun. Di buku Nahwul Wadi itu ada ya. Jadi jamak taksir. Nah, itu nanti ada wazan-wazannya tersendiri. Nanti coba saya kirim itu. Suma an-namrah as-salisah muradif al-kalimah mukhtalifah. Mukhtalifah ini berbeda-beda. Sinonimnya bervariasi ya, berbeda-beda itu bervariasi, bermacam-macam. Ba ya, mutanawwi'ah. Kalau musawah ini persamaan ya. Mutanawwi'ah bermacam-macam. Mamlu'ah penuh. Mamlu'ah itu penuh. Mukarramah ini yang dimuliakan. Jadi jawabannya mutanawwi'ah. Cuma an-namrah arabi'ah lafaz tuqadu. Nah, tuqadu ini kalau dalam bahasa Inggris itu passive voice ya. Bentuk fi'il yang pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di. Memasak, dimasak gitu ya. Nah, jadi jawabannya fi'il mudhari mabni lil majhul ya. Seperti itu. Kemudian an-namrah al-khamisah muradiful kalimah asy-syahiri. Asy-syahiri itu yang terkenal, yang dikenal. Yang dikenal itu al-ma'ruf ya, al-ma'ruf yang terkenal, yang dikenal. Al-musamma yang disebut, yang tersebut. Al-masmu' yang didengar, yang terdengar. Al-madhkur yang sama juga yang tersebut ya. Kalau yang tersebut.
Cuma at-tadrib as-salis, rotib al-afkar, ini seperti biasa mengurutkan. Hasbu wa radduha finnasis sabik. Nah, ini mengurutkan sesuai dengan bacaan di atas. Yuk kita urutkan. Jim ya, jim. Halaqatu ta'lim qabla intisyaril madarisi tuqadu fi amkinatin mukhtalifatin. Summa. Nah, kita lihat bacaan di atas ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan bacaan di atas. Kita lanjut saja. Ad-darsus salis al-kitabah. Nah, kitabah ini formatnya seperti ini. Jadi dia ada sebuah jumlah kalimat, kemudian kita nanti diminta untuk mengurutkan. Kalau tidak seperti itu, kalau misalkan versi pilihan ganda biasanya mencari jawaban yang salah, seperti itu. Namun ini kita mengurutkan. Tugas kita di kitabah ini. Rotib al-kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidatan mubtadi'an bima tahtaha khot. Urutkan gitu ya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang baik gitu ya, yang bermanfaat. Mubtadi'an diawali dengan yang bergaris bawah. An-namrah al-ula tuh. Kana ya, diawali dengan kana. Kana tadrisul fikhi huwa ghordun ra'isiyun lil madrasati. Jadi kana itu hukumnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Itu hukum kana ya. Kita mencari isimnya, kemudian kita juga mencari khobarnya. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu isimnya ya. Kemudian an-namrah as-saniyah kanats. Kanats yang mana ini? Kanats al-madarisi nidomil mulki wal madarisin nuriyati asharul madarisi wa arqoha. Jadi madrasah nidomil mulki dan madrasah nuriyah itu merupakan madrasah yang paling terkenal wa arqoha. Jadi dulu pada zamannya seperti itu. Kemudian an-namrah as-salisah kanats. Kanats al-lughah al-arabiyah. Al-lughah al-arabiyah ini menjadi isimnya. Kanats al-lughah al-arabiyah fasihatan salimatan. Jadi bahasa Arab itu fasih. Fasih itu tidak berubah ya, salimatan dan selamat ya. Hatta asri sodril Islam, ini keterangannya ya, hatta asri sodril Islam. Jadi bahasa Arab itu masih fasih sampai munculnya ini Islam ya, masa Islam. Kalau ini bisa terdeteksi, oh kalau ini ya isimnya kana itu al-lughah al-arabiyah fasihatan salimatan khobarnya ya. An-namrah ar-rabi'ah
Isimnya kana baitul hikmah, ya. Kana baitul hikmah awala jami'atin. Jadi baitul hikmah itu kampus pertama, ya. Kemudian selanjutnya ini keterangannya, ya. Awala jami'atin islamiyatin ijtama'a al-ulama wal bahisuna fiha. Seperti itu. Jadi Baitul Hikmah adalah kampus pertama Islam, kampus Islam pertama. Para ulama dan para peneliti berkumpul di dalamnya. An-Namrah al-Khamisah kana Baitul Hikmah awala maktabatin ammatin fil alamil islami. Jadi Baitul Hikmah adalah perpustakaan umum pertama di dunia Islam. Itu ya. Menjadi sebuah kalimat yang baik, yang bisa memahamkan pembaca. Jadi tugas kita mengurutkan itu, ya. Kita lanjut, imla'il faroghi bil kalimatil munasibati musta'milan ma bainal qausaini ma'a tahwili ma yalzamu. Jadi istilah farog itu, istilah ini, ya, yang kosong, titik-titik ini dengan kata yang sesuai, ma bainal qausaini, kata yang ada di dalam kurung ini, ma'a tahwili, bersama dengan analisismu, analisis ma yalzamu, yang semestinya. Jadi ini kita menganalisis, menaruh kata yang ada dalam kurung ini dalam titik-titik ini, apakah sudah sesuai, apakah perlu diganti bentuknya dari mungkin fi'il atau harus kita ganti menjadi masdar. Seperti itu. Innal katatiba wujidat qabla titik-titik dhahara al-islami. Sebelum itu, ya. Sebelum, jadi bahwa penulis-penulis itu, katatib itu penulis, ya, muncul sebelum, gitu, ya. Ini sebenarnya singkat saja, ya, sebenarnya ini mengganti dengan bentuk masdar, gitu saja. Nah, langsung saja kita ganti dhuhara yadharu dhuhron. Berarti jawabannya qabla dhuhrul Islam. Karena ini qabla, berarti qabla dhuhril Islam, seperti itu. Kita lanjut. An-Namrah as-Saniyah qabla nuqtah al-madarisi, sebelum. Ini tinggal mengganti saja, intasyara yantashiru intisyaron, qabla intishari, karena dia kemasukan dzaraf, berarti qabla intishari. Bentuk masdarnya intisyaron, karena dia kemasukan dzaraf, berarti qabla intisyaril madarisi. Gitu, ya. Jadi mau kemasukan dzaraf atau huruf jar, nanti dia majrur, ya, qabla intisyaril madarisi, sebelum tersebarnya sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pembelajaran telah diadakan di tempat-tempat yang berbeda. An-Namrah as-Salisah innal maktabati, ya, bahwa perpustakaan adalah, gitu, ya, thoriqatul qudamai, adalah cara para pendahulu, qadim qudama,
Fakihun fuqaha gitu ya. Alimun ulama gitu. Kudama para pendahulu fi titik-titik al ilmi. Nasyara yanshiru nashron. Fi nashron gitu ya. Tapi karena kemasukan huruf jar fi, jadi fi nashril ilmi. An-namra ar-rabi'ah wasara ala nahaja yanhaju nahjan. Karena kemasukan ala menjadi ala nahjil ala nahji nidhamil mulki gitu. Jadi sistem mengikuti sistemnya nidhamil mulki Saljuk yang datang setelahnya. An-namra al-khamisah al-kutabu al-khossu. Jadi kutab-kutab khusus. Kutab itu rumah ya, rumah. Tapi di zaman dahulu itu untuk pembelajaran, isinya ya seperti perpustakaan gitu, buku-buku banyak. Allama yu'allimu ta'liman gitu ya. Allama yu'allimu ta'liman. Bi karena kemasukan huruf jar bi ta'limi al-qiraah wal kitabah maka nuhu fi manazilil muallimin. Jadi kutab khusus untuk mempelajari qiraah dan kitabah itu tempatnya di rumah-rumah para muallim, para guru. Allama, allama itu ini ya, mengajar. Yu'allimu dia sedang mengajar. Ta'lim pembelajaran gitu. Jadi ta'lim itu bentuk masdarnya. Bentuk masdarnya dari allama. Artinya pembelajaran fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Zuhara itu tadi ya, nomor 1. Zuhara itu muncul. Yadharu sedang muncul. Zuhron, zuhril gitu ya. Kemunculan sebelum kemunculan Islam, sebelum kemunculan agama Islam. Seperti itu teman-teman.